Dandannya kayak anak Good Step loh. Iya benar, Ya? pakai topi ala Om Pasikom. Bener. Terus kemejanya button up. Ih, Betul. gila. Kacamatanya frame yang frame Benar, tebal. benar. Ya, tapi belum dinyalain, maaf. Biarin aja biar dia gak nyaut. Iya benar biarin nanti aja. Nanti kalau udah kelar baru kita Iya, iya. nyalain mic-nya. Sepatunya juga masa kini. Iya kan? Bener, Bo. Tapi nih dia kalau Begitu, iya. nih kalau lihat bahan kemejanya Kos kakinya haris-haris. Haris. Tapi kalau lihat bahan kemejanya nih, Bo, dia bukan hipster, dia capster, Bo. Karena hipster kurang mampu beli kemeja linen. Ya, linen mahal, cing. Kamu gitu dah. Maaf. Nyalain deh baru. Hai Mas Alex, selamat pagi. Soal kelas emang gak bisa ditip. Kan gue bilang makanya Untung di akhir ya dinaikinnya. kalau enggak dari tadi kita udah dikenain sama dia. Masa soal linen aja nggak dinaikin kancingnya, batik aja dinaikin kancingnya. Iya dong, harus gitu, Mas. Emang kalau begini disebutnya hipster? Gayanya mereka gitu. Anak zaman gitu. sekarang. Ya. Anjas anak zaman Anjas. sekarang. Oh, oke. Gitu ya. Mereka Anjas tuh ini temannya Agatha. Agatha? anak gaul Jakarta. Oh. Anjas kan anak zaman sekarang. Sementara tadi pagi saya lewat di tempat satu kayak lapangan kecil dan kemudian perkumpulan pernapasan Mahatma. Apa tuh? Mahatma Gandhi. Nafas India Mahatma dong. Gandhi dong. Mahatma bawahnya mari sehat bersama. Oke, Udah Mahatma. temannya Agatha selesai. Mas Alex Ya. datang sama Agatha ya? Sama Agatha. Agatha. Kristi. Agatha hadir, udah lama gak ketemu sama Agatha. Benar tuh. Ya Agatha serius amat. Agatha pakai kemeja denim. Iya. Itu juga ciri-ciri Anjas. Tapi di bawah linen ya. Kastanya di bawah linen ya. Ya dong. Pagi ini di Cosmopolitan. Semua keder langsung. Bingung. Gue pikir Cosmo punya panggilan baru Eni. Ini ya. Ero kali Eni. Kita mau ngebahas Kenapa? Yang senyum-senyum tahu berarti. Aku cuma ngebahas Eni itu padahal itu loh, drama musikal itu loh. Oh, Eni. Ya. Kita mau ngebahas how to deal with the overpromise team ya. Target kayaknya itu kata-kata yang udah jadi sahabat banget sama dunia pekerjaan ya nggak sih, Bo? Ya. Banyak orang yang mengerjakan pekerjaan agar target yang dibuat bisa tercapai sepenuhnya. Tapi nggak sedikit juga yang hanya bisa janji-janji, memang janji aja ya. Sebentar. Maaf, sebentar. Ini lucu banget. Tadi kan kita bahas soal sardencis, Mas. Kita bilang sardencis tuh omongan orang lama banget. Sardencis. Itu temennya geografi sama biologi dan psikologi. Iya, psikologi. Psikolog. Nah, terus udah gitu datanglah Dwi Arlina. Dia bilang gini, Alia. Pak Ginji, ngomong-ngomong sardencis dan geografi, nyokap gue kalau ngomong jupe, yupe. Pakai ye. Oh. Ini mah. Itu si Yupe, dia sudah menikah loh sekarang. Yupe. Ya. Iya. Orla banget tuh. Lanjut lagi silakan Mbak Indi. Oke, ngomongin soal target nih ya, Mas. Kadang-kadang kan ada orang yang, we can achieve this. Kita bisa mencapai targetnya. Tapi ternyata ya banyak yang cuma janji-janji aja gitu ya, Mas ya. Istilahnya itu no action talk only. Alias gitu kan ya. NATO. Nah, kita pagi ini akan Ini kalau membahas. menghadapi tim seperti itu gimana, Mas? Kan nggak mungkin cuma dibubarin begitu aja kan ya, Mas ya. Udah tutup dong, udah. Jadi bagaimana menurut Mas Alex kalau menghadapi tim seperti itu? Bubarin Ini aja. soal Udah kelar ya. over promise ini Ya. harus dianalisa dulu over promise-nya mengapa bisa terjadi dan asal muasalnya bagaimana. Buat saya ada 3 nih. Yang pertama emang salah rekrut, Ji. Tuhan. Gitu. Jadi itu ngeri emang banget loh salah rekrut. Salah rekrutnya adalah gini, ketipeng bener abis gitu bahwa yang dia janjikan tuh nggak ada. Bahwa pengalaman sebelumnya yang dia bilang gini itu hanya manis-manis mulut di CV-nya saja. Dan proses kita menseleksinya itu nggak tajam sehingga kemudian lebih terkesima sama kemudian apa yang dia sampaikan manis-manisnya itu. Jadi yang pertama adalah ketipu. Sehingga kalau kita bicara over promise terhadap CV-nya yang dulu. Ya. Jadi sekali lagi ini pembelajaran buat para leader, ketipu nih kalau kasus yang pertama. Kasus yang kedua nggak ketipu karena dia punya potensi. Pada waktu dia masuk dalam tim kita, yang kita lihat adalah potensi dia. Yeah. Bahwa dia bisa masak, kita mengharapkan hasilnya kue jadi dong. Yeah.
kita mengharapkan kemudian lauk pauk yang dia masak dengan enak dong. Iya. Karena kita tahu dia punya skillnya Iya. gitu, punya potensi. Tapi yang kasus kedua gini, punya skill tapi kok nggak pernah jadi ya kuenya ya. Alasan ovennya salah. Apem coek Kak. Adonan banget hadir lagi. Apem coek. Apem coek ada kue. Iya. Itu emang yang bantet emang sengaja bantet, bantet. iya. Warnanya coklat itu loh. Atasnya kayak itu kue lumpur sama Bukan, juga bukan, tuh. bukan yang kue- Oh kue- iya itu. Kalau di kayak kue Manado ini. juga ada juga tuh. Kayak kue bolu kukus Mas. Nah, lawannya si apem coek itu adalah kue cucur tapi yang nggak mengkrok. Nah itu kue cucur maksud gue. Cucur kan harusnya mengkrok tuh, atasnya pecah kan gitu. Ibu-ibu, Ada lagi sih sebenarnya mohon dilihat yang tingkat apinya. yang paling top of the top, yang paling jadi tuh istilah itu adalah cronuts. Donat yang udah sampai mekar, sampai ngembang, sampai pecah Mas. Itu baru mengkrok Mas. Itu baru Mengkrok. mengkrok. Cucur aja masih belum ya, Bo. Lanjut, Mas. Itu kita bilang bahwa alasannya ada aja, terigunya salah Iya, lah iya, ini iya, gitu. apinya Pot- kegedean lah gitu. Itu kelompok kedua. Iya. Kelompok ketiga adalah dia punya potensinya, pernah bikin kuenya enak, jadi besoknya enggak, besoknya jadi, besoknya enggak, angin-anginan. Ini Ya ngeri kan? nih. Ini ngeri nih yang angin-anginan Jadi ini. tiga Itu kayaknya macam banyak nih. dialami Tiga sama macam nih. Cosmoners kali ya. Jadi pada saat yang dia hari ini jadi, besoknya nggak jadi, dia bilang gini, besok jadi deh, tapi besok nggak lagi, besok jadi deh, terus besoknya kebetulan jadi, besoknya nggak lagi. Ini yang kita bilang, yang lu janji ini apa sih soalnya dari kemampuan lo atau sikap kerja lo aja nggak bener, kebanyakan janji nih, gitu. Jadi menghadapinya adalah beda banget. Kalau yang kelompok pertama tadi ya jangan salah rekrut lagi dong, jangan ketipu sama CV yang manis-manis. Yang kedua, kalau bicara potensi ada tapi kemudian nggak terbukti di kompetensi, berarti coachingnya kita harus tambahin. Kenapa? Karena itu masih belum jadi tuh, Belum mengkrok. belum mengkrok. Berarti ada sesuatu yang harus dilakukan. Dia nggak bisa dengan sendirinya dari potensi tersebut menjadi kompetensi, menjadi sesuatu yang nyata. Dan yang terakhir adalah yang angin-anginan tersebut, itu yang memang paling susah. Itu gimana ya Mas ya angin-anginan ini ya Mas ya? Ada dan tiada gitu. Maksudnya itu ketipeng loh, Bo. Maksudnya gini, wah bagus nih dia. 2 hari, 3 hari, seminggu bagus, Ya. tiba-tiba dar. Udah jadi oke lagi. Kacau balau. Begitu habis dipecut jadi lagi. Mending. Kadang-kadang enggak juga, tapi ntar dia angin-anginan suka-suka dia aja. Dipecut terus drama, males banget. Abis ntar tapi begitu kita diemin jadi lagi bagus lagi. Terus kita, wah happy lagi. Ini yang kalau kita bilang Macam Aries. kakak salaman dulu. Ada Enggak. Lanjut. Ya kan gitu kan Ya, Mas, angin-anginan bener. ya. Suka-suka dia ngatur dunia. Kalau gue mau bagus-bagus, kalau kagak jangan rame dong. Mas tenang. Gitu. Aduh. Udahlah, ntar aja Udah, terus. udah. Oh iya benar. Terus mas. Jadi buat saya ada lagi nih, kalau kemudian kita lebih ngikutin dianya hari demi hari, sakit jiwa. Jadi yang tipe seperti ini buat saya dikembalikan kepada target yang kita sepakati bersama-sama, tapi jangan dikejar harian. Apakah either mingguan atau bulanan. Dimana kemudian on off-nya dia, suka-sukanya dia, tapi kita mulai dari misalnya 1 bulan kita jagain per seminggu misalkan, atau per setengah bulan kita bilang report ke gue. Gitu. Itu kita bilang, karena kalau misalnya dibagi 1 bulannya adalah harian, dia punya 30 roller coaster. Hari ini suka gue naik, Oke. besok turun. Tapi kalau misalnya dibagi 1 bulan, dia cuma harus bilang lu punya 12 bulan. Nggak bisa lu sekarang bilang, aduh nggak, lu udah menghilangkan 30 hari lu karena target lu bulan ini nggak tercapai. Oke. Gitu logikanya dimasukin ke sana tuh menurut saya. Oke. Ya. Ya. Kita akan kembali lagi setelah ini Cosmoners ya. Kalau Anda punya pertanyaan seputar bagaimana how to deal with the overpromised team, silakan boleh sampaikan di @cosmopolitan_fm. Seru loh nih topiknya. Seru nggak, kakak? Seru banget. Kita menghadirkan satu topik yang bisa menjadi bahasan untuk Anda semuanya. Betul sekali. Ayo kita tunggu. Jadi gak dapat celah, Kita balik lagi. yuk ngobrol sama Mas Alex. Mas Alex, ini kan banyak yang istilah, kita sering banget mendengar istilah NATO itu loh, no Yes. action talk Talk only. Ini memang fenomena ini masih banyak terjadi ya Mas ya. Itu yang bisa dibilang bahwa satu tim itu cuman ya udah semangatnya aja ada, tapi emang hasil akhirnya nggak ada gitu. Aku tuh bisa feeling loh sama orang-orang kayak gitu. Bisa apa? Bisa feeling. Orang-orang bisa NATO ini. ngerasain orang NATO. Ini NATO nih. Karena kayak, yeah,
Tapi gitu. Coba gue lihat. Itu yang feeling dan coba kita lihat dan apa yang harus dilakukan buat saya adalah pakai yang logika yang pernah kita obrolin dulu. What I am, what I do, and what I cause. Sehingga kalau tipe orang yang banyak ngomong itu sebetulnya adalah yang dia keluarkan what I am-nya. Gue bisa tuh gini. Masuk step berikutnya dan do it. Gitu kan? Bisa, ya udah lakukan. Terus sambil dia lakukan sambil rame terus udah gue kerjain. Oke. Kita lihat dulu, tunggu dari yang gue kerjain itu impactnya seperti apa, hasil akhir seperti apa, dan what it cost. Sehingga strategi menghadapi ini adalah kalau pakai bahasa singkatnya gini, prove it. Tapi bukan sekedar prove it that you can do it, but prove it dari apa yang kamu lakukan itu betul-betul dampaknya benar. Gitu. Itu buat saya strategi untuk Udah Mas, ini kan candid. Lanjut Mas, embrace aja Mas. Embrace aja. Kita serang dua arah aja. Iya benar. Terus Mas, jadi gini ada deh ada kesempatan arah. Gini ya Cosmoner. Lu lihat gue juga bisa siaran sampai itu sih. Mas, Cosmoner dengerin loh, beneran deh. Bayarnya berapa? Kontraknya nggak ada, siaran sambil di foto-foto gini. Ayo embrace aja. Lanjut Mas. Nunduk loh. Mas nggak boleh nunduk dong Mas. Terus Mas. Jadi kalau misalnya kita bilang ketemu dengan orang-orang seperti ini, dari bawah lagi di fotonya. Terus Mas. Nggak bisa konsen kakak. Dah dapet. Enggak, harus dilihat dulu ya. Oke, boleh foto tapi harus dilihat dulu. Nggak bisa, nanti agensi saya marah. Keren. Nggak, kayak kakak itu kemana-mana nanti di crop dulu. Lanjut Mas. Ya? Lanjut dulu. Terus. Pertanyaannya apa tadi? Soal si NATO yang tadi kan udah tanya what I am, what I do, what I cause. Yes. Ya kan? Sehingga kalau kita bilang prove it gitu, bahwa mereka harus membuktikannya, karena buat saya di zaman sekarang banyak banget orang yang berasa keren. Bagus dong kalau berasa keren, ya nggak apa-apa. Buat saya setuju aja. Jadi bahasa singkat saya adalah gini, prove it. Itu gitu. Sampai di situ aja ya. Prove it. Lo nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak apa yang bisa lo lakuin. Cuman sekarang saya mau menyampaikan fenomena, gimana Kak Enji? Fenomena. Yuk. Kayaknya nggak ada si Agatha di sini ya. Agatha sini dong, nggak boleh bersuara ya. Nggak boleh bersuara. Hak suaranya dia udah dicabut ya di sini. Nggak salah sepenuhnya mereka, karena beberapa orang-orang ini masuk ke perusahaan, masuk ke organisasi, tiba-tiba image-nya dibentuk banget. Misalkan gini, maaf jangan ada yang sampai tersinggung, mereka-mereka yang sampai di organisasi dengan jalur fast track, misalkan adalah yang dianggap krem de la kremnya, apakah lewat program khusus dan lain-lain. Mereka udah yang kemudian digembleng cara berpikirnya, kamu itu sudah diseleksi dari 200.000 yang apply ke organisasi kita dengan proses yang susah ini dan seterusnya. Di satu sisi kayak ngangkat betapa kerennya perusahaan mereka, betapa susahnya posisi itu. Itu nggak salah juga, tapi proses selanjutnya adalah ya buktikan dong kalau mereka adalah yang terseleksi betul-betul, harus membuktikan kemampuannya. Jadi saya ingatkan beberapa organisasi atau organisasi-organisasi untuk tidak sekedar membentuk pola pikir bahwa mereka hebat dan lain-lain. Mereka berhasil melewati tantangan adalah sudah bagus. Kehebatan level berikutnya adalah dengan membuktikan kehebatan mereka. Oke, kita tahan sampai di sini dulu. Saya nggak salah Bapak. Anda yang salah foto saya sembarangan. Habis ini kita akan bahas tweet yang sudah masuk di @Cosmopolitan FM. Jangan kemana-mana, kita masuk dulu ke Blast from the Past. Lanjut lagi langsung sama Mas Alex. Boleh, nggak masalah. Mas Kita Alex, lanjut lagi sama Mas Alex yuk. Tadi kita udah ngomongin dari sisi timnya. Nah sekarang kan tim itu kan digerakkan juga oleh leadernya. Nah gimana kalau kecenderungan untuk yang banyak omong ini nih ya, tanpa action tuh adalah leadernya Mas. Bukan nggak mungkin juga kan Mas? Kalau tadi pas kita ngomong dengan posisi seperti Cosmoner sebagai leader, kita aduh, ini giliran yang kemudian yang masih muda bilang, aduh sama juga gitu kan. Bisa aja kan bisa. Mas gitu. Lebih susah loh. Lebih susah. Beneran lebih susah. Karena kalau misalnya untuk yang kita bicara tim kita, leadernya bagus, leadernya kuat, memang coba menerapkan banyak strategi. Tapi sekarang saya bilangnya adalah kitanya dulu deh Cosmoners, sebelum kita ngomongin atasan kita nih gitu. Jadi kita sebagai leader, dan nanti juga kita bilang kita sebagai leader yang punya atasan yang NATO juga. Sekarang kalau kitanya juga, buat saya adalah saya pernah juga mengajukan kuis ini kepada Cosmoners. Kalau misalnya Anda, jabatan Anda dibuang dari kartu nama Anda, nama perusahaan Anda juga dibuang, yang sisanya diri Anda tuh apa? Gitu, satu kata aja yang merepresentasikan diri Anda sebagai seorang profesional, sebagai seorang leader tuh apa?
apakah ketelitian Anda, kewibawaan Anda gitu, bahwa Anda totalitas Anda atau apapun. Tadi aja baru ngomong sama Kak Iwet, kita ngeliat ada fotonya di sebuah majalah, itu ya Kak Iwet ya, dari kita ngeliat bajunya untuk yang sebuah film yang menang 12 Years of Slave. Yes, itu kita bilang detailnya apanya semua diperhatikan banget. Kita bilang tuh totalitas tuh kelihatan banget bahwa film itu dikerjakan dengan benar gitu. Nah sama, apakah kita sebagai leader, apa yang kita rasa mengenai diri kita sudah kita lakukan juga dengan total gitu. Nah itu tuh buat kita dulu. Tetapi sekarang kalau bagaimana atasan kita yang sekedar NATO, saran saya sederhana sebetulnya. Dengan kondisi ini hati-hati pada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah kita kebelebekan kerjaannya si atasan yang nggak keren. Kalau soal kebelbakan kerjaan dan kita bilang ini sebagai sebuah challenge untuk kita bisa naik kelas, sebagai persiapan succession plan-nya kita, boleh-boleh aja Anda manage sendiri. Tetapi yang kedua yang hati-hati adalah NATO-nya atasan, tetapi berdampak pada tiba-tiba kalau ada apa-apa kami hitamnya kita. Itu sebabnya saran saya adalah banyak lakukan klarifikasi, banyak lakukan tindakan pengamanan, gitu. Klarifikasi, misalkan dia ngomong doang, udahlah gampang gini. Pak, jadi ini kita sepakati bersama untuk kita lakukan gitu, tendes lagi dengan email. Bahwa ini adalah kesepakatan bersama atas persetujuannya dia. Kalau enggak dia bilang gampang dan memang kita yang menjadi person in charge-nya. Pada saat terus kemudian gagal project, kita kemudian challenge dia, kan waktu itu Bapak udah setuju. Enggak, kan saya kembalikan ke kamu gitu. Itu sebenarnya salahnya. Jadi amankan dengan tindakan yang kita bilang apa yang harusnya dilakukan. Oke. Gitu. Kita bahas ya yang sudah masuk tweetnya di sini. Ada tadi sebentar, aku baca CEO. Nah, tadi ada ini dia, Henny MS Mas. Ya. Pagi Mas Alex, Ya. Angie dan juga Iwet. Pagi. Kalau ketemu model begitu yang tadi NATO aja tuh Mas, apakah tepat kalau kita kejar terus janji yang dibuatnya? Jadi Diapain nih? Ini apakah kita Iya, dan cecer, kita donder keluarin, istilahnya atau mungkin gimana ya. nih? Ya, Hen, kalau ketemu orang yang bebel ya, yang kemudian bedaknya 5 cm di atas kulitnya dia juga nggak akan dikejar kayak gimana pun, nggak ngaruh dia. Emang ada juga tipe yang kayak begitu. Ada. Ya terserah gitu. Dan capek kitanya karena ini sekarang menjadi konflik interpersonal di mana kita ngejar setiap hari dan kemudian kitanya yang dibilang bawel. Iya. Buat saya alihkan antara kita dan dia sebagai dua orang menjadi satu kertas kerja, gitu. Emailkan kepada dia, ini yang akan kamu targetkan seperti apa, karena ini sudah lewat dari 1 hari dan kemudian kamu tahu implikasinya kemana, bahwa apa kalau ini semakin mundur dampaknya kepada klien kita whatever, misalkan kejar lewat kertas kerja, gitu. Dan kemudian buat saya misalkan itu dijanjikannya 2 hari kemudian, gitu, by lisan saja 1 hari sebelumnya, gitu. How's the progress, gitu. Itu buat saya harusnya lebih membuat dia jadi lebih dewasa. Walaupun cara kayak gitu buat ketemu orang yang memang tipe 3 tuh yang on off tuh. Kalau tuh memang akhirnya nggak bisa dan lihat polanya sudah sangat berulang, duduk sama-sama, tunjukkan akibatnya seperti apa, gitu. Bahwa implikasi dari cara kerja kamu seperti ini, gitu. Oke. Tapi kalau Anda kejar terus setiap saat, capek loh, gitu. Karena kemudian apakah memang harus dia dibegitukan setiap saat dikejar-kejar, gila. Gitu. Kita bukan yang kayak misalnya anjing herder dengan harus giring domba setiap saat masuk kandang, gitu. Oke. Ya. 2 orang sama-sama gede, 2 orang mama dewasa, itu aja prinsipnya. Oke, ini Irwansyah bagus deh. Irwansyah siap, bukan bacain. lagi di Marin Mawawan ya. Yang terkait kasus sama Wawan bukan. Jika di-invite untuk posisi A, tapi dalam proses interview user melihat kompetensi untuk posisi lebih tinggi, apakah penampilan dan gaya bicara serta psikotes tidak bisa membaca kemampuan akhirnya yang menjilat alat atasan gitu? Kalau kemudian kita bicara assessment proses ya, apakah bisa dilakukan lewat psikotes dan lain-lain? Jawaban saya ya dan tidak. Tidak adalah pada saat proses atau kemudian alat tes yang digunakan memang tidak mengukur yang sebenarnya. Maaf sekali saya harus sampaikan apa adanya. Saya sangat merespek, tetapi siapapun yang menggunakan alat tes tersebut harus digunakan dengan benar. Kenapa? Karena kadang-kadang hanya dipakai sebagai tools yang ngegampangin gitu loh, tanpa kemudian pemahaman yang lebih dalam. Banyak sekali lagi hasil-hasil pengukuran yang tidak dipahami dan dipergunakan dengan salah atau dengan cara sok tahu. Itu yang kemudian bisa saja bahwa apa yang disampaikan Irwansyah tidak mengukur yang sebenarnya atau tidak bisa dijadikan patokan. Iya, either karena kemudian menggunakan alat yang salah atau kemudian tidak dianalisa dengan dalam, gitu, tidak mengukur sesuatu yang sebenarnya. Itu sangat-sangat bisa. Tetapi yang kedua adalah tidak hanya sekedar kita bicara apakah itu bisa mengukur,
tambahkan dengan hal-hal yang buat saya bisa jadi patokan. Maaf Kosmoner, saya juga buka kartu nih. Psikolog, saya juga seringkali merekrut. Seringkah saya salah merekrut? Sering. Sehingga setiap saat dengan proses salah rekrut tersebut, saya tambahkan apa yang kemudian saya bisa lebih pertajam. Case study-nya lah, ininya lah, horoskop mungkin. Gitu. Belajar dari pengalaman gitu. Apa sih yang menyebabkan gitu. Ya. Oke. Kita break dulu sebentar. Kalau misalnya Anda masih punya pertanyaan, boleh sampaikan sekali lagi @Cosmopolitan FM. Ini bagaimana menghandle overpromise team? Kita masih tunggu langsung di @Cosmopolitan FM. Terindah. Nggak pas nadanya. Tadi pagi pas malam ya gue ngeliat petnya teman gue gitu, gue lupa siapa petnya. Isinya dia Gue inget dong buat siapa. dia meripet temennya sih. Ada gambar tempat gerobak gitu ya, isinya buat servis sepatu. Tapi tulisannya servis sepatu. Aduh, V. 2 kali V. Sepatu servis double V. Sepatu gitu ya. Sepatu. Itu lucu banget ya. Emang kayak gini, gue punya mbak baru namanya Mbak Eva. Coba kalau gue lagi panggil supir gue, Pak. Ya Bu, dia nyaut kan dia panggilnya Eva. Kita panggilnya Eva. Itu kayak lawakan bodoran Bandung ya. App-nya Dina Panta apa Dina Pespa? Beneran gitu. Jadi misalnya gitu kan, misalnya namanya siapa gitu, Stephanie atau Sofia deh. Sofia gitu. Pakai app-nya Dina Panta, Dina Pespa. Kayak gitu ya. Gak ada yang bener. Dina Panta itu berarti F. Kalau Dina Pespa itu berarti V. Tapi cluenya Panta dan Pespa. Dan app. Ini pasti juga akan susah juga kalau kita mau ngajakin gini, bukan susah, maksudnya susah. Begitu dapat gitu. Aku senang nanya Taylor teh. Senang. Kenapa gitu. senang? Aku teh mau nonton Piala Dunia FIFA 2014 gitu. Karena aku teh sering pakai pizza. Bingung. Menara gitu. Bingung kan? Berarti yang pipanya itu pakai Panta, Iya. pisanya pakai Pespa. Gue udah lulus pelajaran lu tadi. Lumayan ya. Lumayan. Mas, aku jadi penasaran. Sungguh mati nggak? Sungguh mati dong, bukan lagi. Kelakuan tidak hanya anak buah, leader atau siapapun, setiap orang dewasa. Yeah. Itu dipengaruhi dari bagaimana cara dia dibesarkan di rumah Iya nggak Mas, sih? iya. Jadi penasaran juga nih aku. Karena ikutan. maksudnya ini gimana ya gitu. Kesel loh. Gue sih percaya gini ya, nggak tahu ya Mas, ini makanya correct me if I'm wrong, ini pertanyaan Iwet jadi ini menarik banget karena gini. Yang menarik, of course, cepetan dong. Of course. Gak bisa Bu, cuman dia bisa begitu. Karena katanya gini Mas, pembelajar, memang seorang anak itu belajar banyak mendapatkan ilmu di sekolah, tapi pembelajaran paling dasar mengenai norma-norma, etika, Value. karakter, itu semua didapat dari rumah Mas. Rumah kata gue. Rumah itu gimana Mas sebenarnya? Ini sekarang saya harus menyampaikan menurut pendapat saya dari apa yang saya lihat. Kalau zaman dulu pun sudah ada istilah bibit, bebet, bobot. Kalau orang mau nikah dilihat siapa keluarga dan seterusnya. Kalau kemudian kita bicara ada anak nakal, terus kita bilang nggak heran keluarganya gitu. Jadi dari dulu pun memang kalau kita bicara tentunya sudah ada pengaruh pola asuh dan lain-lain. Cuman semakin ke sini peran tersebut buat saya gede banget. Dulu kalau kita bicara anak dididik sama orang tuanya, tapi kemudian dia berkembang jadi pribadi yang kuat seperti apa, itu saya rasa lebih cepat. Saya nggak bermaksud bilang bahwa dulu lebih baik. Saya nggak bilang itu. That's not the point. Cuman zaman sekarang saya justru mau mengingatkan para orang tua dari fakta pertama. Fakta pertama ada yang disebut dengan apakah management trainee, MDP, BDP, MA segala macam. Kita bilang anak-anak yang bagus-bagus, yang kita bilang potensinya bagus sekali, akademisnya bagus sekali, masuk ke organisasi. Semakin kesini tingkat desertirnya semakin tinggi. Desertir itu adalah Melarikan diri dari Mangkir dari pekerjaan. dari pekerjaan ya. mangkir itu bukan sekedar nggak masuk ya, tapi kan mereka terikat masa kontrak. Kalau dulu adalah memikirkan nama baik untuk kemudian tidak dengan gampang keluar karena penaltinya juga gede. Sekarang cuek, keluar aja, bahkan orang tuanya ikut untuk pada saat ditelepon oleh kantor. Oh ya saya nggak tahu, anak saya udah lama nggak kontak rumah, mereka nggak tinggal sama kita, dan padahal orang tuanya tahu, bahkan termasuk benar keluar aja gitu. Bahkan ada gini, boleh aku tambahin Mama? Aku waktu itu sempat ngobrol juga. Ada bahkan yang bisa begini, datang ke rumahnya untuk ditanya kenapa nih gak masuk-masuk, karena ada suatu pembayarannya tertunggak, malah dimarahin. Oh, malah dimarahin. Maksudnya dimarahin orang yang nyamperin. Perusahaannya tuh yang gak benar gitu tuh. Jadi orang tua zaman sekarang terlepas dari rasa sayang yang besar dan seterusnya, seringkali melakukan proses
saya sebutnya sebagai domestic violence, kejahatan dalam rumah tangga yang tanpa disadari dengan rasa sayang yang salah. Gitu. Kenapa? Beberapa kali proses interview saya mendapatkan jawaban seperti ini, bahwa menurut orang tuanya gajinya seharusnya. Saya nggak ngerti zaman sekarang pada saat orang diinterview kerja masih bawa menurut orang tuanya. Bukan dia bilang dari kalau saya boleh menyampaikan dari sisi kebutuhan saya dan seterusnya. Rasa sebagai orang dewasanya itu semakin tidak terasa. Saya lihat dalam beberapa kasus. Yang kedua, kalau zaman anak SD nggak masuk, orang tua bikin surat. Buat saya masih wajar. Oke? Tetapi kalau udah kerja masih bawa-bawa orang tua sebagai excuse, buat saya nggak lucu. Sumpah nggak lucu. Gitu. Kenapa? Karena pada saat dia masuk ke dalam dunia kerja, dia tidak membawa orang tuanya kok. Pernah ada juga dalam kasus yang kemudian aspirasinya apa, ini, itu, dan seterusnya, itu udah disampaikan, kita bilang yang seakan-akan good. Tapi kenyataannya adalah tiba-tiba sesudah kerja nggak sampai berapa bulan gitu, iya soalnya orang tua saya menginginkan saya sebagai pegawai negeri. Apa kabar lu 3 bulan lalu diobrolin kagak ngomong begini? Kita nggak pernah dalam dunia kerja orang nyari kerja yang kita interview orang tuanya. Sehingga buat saya sekarang adalah sejumlah orang tua melakukan kejahatan pada anak-anaknya yang sudah seharusnya dewasa, dengan proses membuat mentalnya tidak berkembang lebih jauh. Dengan sejumlah orang tua, siapa tuh lagi WhatsApp? Lu narah ini. Hah? Siapa yang nggak setuju orang tua itu? Nggak usah WhatsApp lewat NG. Tenang Mas, kita kembali kepada poinnya. Orang tua. Air minum, tolong ambil. Air. Gila, buat saya berpikirnya adalah tidak stabil, nggak stabil, psikolognya nggak stabil. Bipolar. Marah turun balik lagi. Terus Mas, minumnya teh. Jadi menurut saya asik ya. Gila, patah habis. Terus Mas, saya mulai memikirkan bahwa untuk proses rekrutmen saya akan mempertimbangkan faktor orang tua. Itu akan saya masukkan di dalam proses seleksi. Mungkin saya nggak akan memasukkan orang tua dalam arti menginterview langsung beliau, tapi saya membutuhkan pemahaman mengenai pola interaksi di dalam keluarga untuk saya melihat seberapa anak ini memang sudah dewasa atau tidak. Gitu, karena seringkali terbukti bahwa dalam beberapa kasus pola interaksi di dalam keluarga membuat dia lebih nggak keren lagi, over promise dan lain-lain, dan membawa excuse-nya dalam keluarga. Tadi minumnya mana? ini beneran nggak sih? Pak D udah aus. Drama TVRI ya. Fragmen. Keluarga Ratu Asia. Apa tadi katanya? Apa? Ini pakai F, Panta. Dina Pespa. Lo iya teh. Dina Panta. Iya Panta. Fragmen. TVRI pakai Pespa. Ya. Mohon. SCTV juga pakai Pespa. Aduh, udah yuk. Situ juga yang ngajarin. Iya. Jangan diulang-ulang. Dah atuh kumaha. Hitung. Mana minum? Duh, ini ngeri banget loh. Ini orang tuh keder loh beneran. Bingung loh. Binun. Abainun. Ya, jadi sebenarnya kalau saya sih saya akan memasukkan unsur pola asuh keluarga, latar belakang keluarga termasuk dalam bagian obrolan di dalam interview. Karena buat saya itu kelihatan sekarang. Nanti kita bahas lebih dalam boleh nggak sih Mas masalah ini Mas? Pola asuh keluarga ini? Mau banget. Mungkin banyak kosmonaut juga yang punya pengalaman bisa cerita. Iya. Terus sama gini loh, gimana caranya kita tahu bahwa dia diasuh dengan pola asuh yang benar sehingga tidak akan menyusahkan kita. Well groom. Iya, nggak nyusahin kita di kantor gitu nanti. Ini yang kan banyak loh anak-anak manja ini sekarang kerja. Aduh. Kenapa ya? Separuh tuh karena mereka, separuh karena maaf nih orang tuanya loh. Iya loh. Ternyata orang tua tuh punya andil besar ya, bukan ya, dalam membentuk karakter seorang pekerja sekarang ini ya. Iya. Aduh. Gini deh, bahkan beberapa tahun yang lalu aja saya masih lihat bagaimana orang tua mendampingin anaknya ospek masuk ke dalam perguruan tinggi. Itu sampai segala macam bahan-bahan yang kemudian harus dia bawa itu harus dibikinkan orang tua. Ada orang tua yang kemudian bahkan memblok satu lantai hotel untuk anaknya dan teman-teman satu angkatannya supaya dia lebih mudah, lebih cepat datang ke kampus dan sebagainya. Ada kayak begitu. Manjain sebegitunya. Wow. Mas Alex, terima kasih banyak. Thank you Mas Alex ya. Sudah. Ini baru naik, minum aja belum datang. Fragmen kembali terjadi. Dina Panta. Aduh, itu teh menimalus pisan. Itu minumnya. Mana? Kadia. Ayo,
Dia jago lagi bahasa Sunda. Itang tutup heula ieu teh siaran. Cepat, ditutup atuh kenapa? Pakai bahasa Sunda. Tolong tutup ya. Ya, kan kamu bisa bahasa Sunda ya. Punten, iya aya caina. Hatur nuhun ya. Sami-sami. Tolong ditutup sekarang siarannya. Itang. Matur nuhun atuh. Hatur nuhun apa matur nuhun? Hatur nuhun. Lo campur Bilang di Jawa Sunda pasti. Terima kasih dulu atas kesempatan buat nutup acara ini. Iya. Hatur nuhun pisan. Hatur nuhun pisan Buat kesempatan Kanggo. Kanggo kan ya? Kanggo kesempatan menutup acara ieu. Abdi Iteng. Abdi Iteng Nganjuk 23 tahun udah selesai. Makasih ya Mas ya. Makasih ya. Sampai minggu depannya. Bye. There you go. Now, are you ready to break through? Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono is presented by 90.4 Cosmopolitan FM.